Berdoalah antum kepada Allah ikhwan. Doakan ibu, doakan bapak, doakan saudara kita yang hari ini belum tersentuh dengan ilmu. Semoga Allah membukakan pintu hidayah untuk mereka. Jangan antum banyak berharap banyak, tapi antum tidak pernah mendoakan. Bisa jadi istri antum, istri saya, keluarga kita, keluarga besar kita yang hari ini tidak suka dengan kita setelah melihat perubahan kita. Bukan karena mereka membenci sunnah yang kita yakini, tapi kita yang tidak pernah mendoakan mereka di dalam waktu yang mustajab yang kita lewati, sampai hati mereka tertutup ketika mereka mendengarkan ilmu. Jadi Masya Allah, doa merubah yang mustahil menjadi mustajab, yaitu adalah ketika seseorang itu berdoa dan mengertilah bagaimana tata cara berdoa dengan cara yang benar. Maka kita lanjutkan hadis riwayat Tirmidzi tadi. Maka kemudian ada yang dikabulkan langsung, ada yang kedua, yudakhiraha fi akhiratihi. Yang kedua, ada orang-orang yang mereka di dalam berdoa tidak langsung dikabulkan oleh Allah di dunia, tetapi Allah simpan untuk kebaikan akhirat mereka kelak di waktu hari kiamat. Makanya ada satu riwayat yang menerangkan ada orang yang sedang ditimbang, ketika sudah selesai timbangannya, Allah tambahkan lagi kebaikan di dalam pahala kebaikan yang dia timbang, yang ditimbang olehnya. Maka dia berkata, ini apa lagi yang tersisa ya Allah? Maka kemudian Allah berfirman, ini adalah doa-doa yang dulu kamu panjatkan ketika di dunia, aku tidak kemudian kabulkan di dunia, tetapi aku simpan setiap doamu menjadi kebaikan kamu ketika aku timbang kebaikan kamu di akhirat. Jadi Masya Allah, kadang-kadang kita minta sama Allah, memohon kepada Rabb, kadang-kadang kita meminta kok belum dikabulkan. Bukan nggak dikabulkan ikhwan, Allah ngabulkan, tapi bukan untuk di dunia, tetapi terkadang Allah mengabulkannya itu di akhirat. Tidak semua permintaan orang yang solih dan orang yang solihah itu harus dikabulkan di dunia. Kalau semuanya dikabulkan di dunia ikhwan, justru malah kita khawatir karena tidak ada lagi yang tersisa untuk akhirat kita. Perhatikan Ibunda Aisyah, apa kurangnya makom Ibunda Aisyah? Orang yang luar biasa di dalam kesalihan, orang yang dijanjikan surga oleh Allah, orang yang pernah diberikan salam oleh malaikat Jibril. Tapi tahukah antum apa permohonan beliau yang tidak dikabulkan oleh Allah di dunia? Permohonan beliau supaya mendapatkan keturunan dari Rasulullah SAW. Allah tidak memberikan itu sampai beliau meninggal dunia. Antum harus ngerti supaya kita tidak seudon cepat-cepat sama Allah. Kadang-kadang berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, kita merasa nggak dikabulkan oleh Allah, kemudian seudon kepada Allah. Karena banyak orang yang akhirnya seudon kepada takdir Allah karena merasa doanya itu tidak dikabulkan. Padahal Allah pasti ngabulkan doa ketika caramu benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau tidak yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga imma ayasrifa su'anhu mislaha. Allah akan hindarkan antum dari musibah besar. Antum memohon supaya diberikan rumah tanpa bersentuhan dengan riba. Tapi Masya Allah, takdir Allah berjalan sama antum sampai 20 tahun antum tetap ngontrak. Bukan berarti Allah nggak mengabulkan, bukan berarti Allah kemudian menyimpan antum di akhirat pahala itu, enggak. Terkadang dengan doa yang antum panjatkan, harusnya antum mendapatkan musibah besar. Tapi ketika antum memohon supaya punya rumah tanpa bersentuhan dengan riba rumah yang antum miliki, maka Allah akan hindarkan antum dari musibah itu disebabkan doa antum. Berapa banyak dari kita minta motor, tidak dikasih motor sama Allah langsung, lama baru mendapatkan motor. Kenapa? Karena Allah kemudian menghindarkan dia dari musibah yang lebih besar. Allah tidak mengabulkan langsung, karena mengabulkan langsung dia akan mendapatkan musibah. Kadang-kadang kita meminta supaya kita diberikan mobil, supaya ketika kajian tidak kehujanan, ketika kita panas tidak kemudian merasa kena terik panas yang begitu menyengat. Allah tidak kabulkan, antum masih naik motor kemana-mana. Dulunya putih sekarang hitam, karena ikut kajiannya di mana-mana di waktu siang. Bukan Allah tidak ngabulkan ikhwan. Mungkin Allah ngerti, Allah pasti tahu. Bukan afan mungkin. Pasti Allah tahu. Bahwasanya ketika antum tidak diberikan itu saat ini, Allah tahu ada musibah besar kalau diberikan sekarang. Makanya Allah hindarkan antum dari permohonan antum, tetapi kemudian antum dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Sampai para sahabat ketika mengetahui betapa besarnya doa itu, bagaimana dikabulkan oleh Allah, sampai mereka berkata kepada Rasulullah, nuksir ya Rasulullah, kalau kami ngerti betapa dahsyatnya setiap kami berdoa semacam ini ya Rasulullah, kami akan perbanyak bagaimana kami meminta kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, Allahu aksar, Allah lebih banyak daripada apa yang kalian minta. Jadi Masya Allah, banyaklah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, titipkan permohonan antum di pintu-pintu langit. Semoga ada di antara permohonan akhirat kita,
yang diterima oleh Allah, dan itu menjadi kebaikan untuk akhirat kita.